Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bu Surgeyo dalam media pembelajaran sejarah Indonesia. Pada video kali ini kita akan membahas tentang penjelajahan samudra. Simak videonya sampai selesai ya. Penjelajahan samudra oleh bangsa barat. Zaman penjelajahan samudra merupakan suatu masa yang terjadi pada abad ke-15 sampai abad ke-17. Ketika bangsa-bangsa barat, yaitu Eropa, banyak melakukan penjelajahan samudra mengelilingi dunia untuk menemukan komoditas dagang dari dunia timur. Nah, di mana pelopor penjajahan samudra itu berasal dari negara Inggris, Spanyol, dan dari Portugal atau kita kenal dengan Portugis. Nah, akan kita bahas tentang latar belakang penjelajahan samudra. Nah, latar belakang pertama adalah runtuhnya Kekaisaran Romawi. Kekaisaran Romawi merupakan kekaisaran yang terletak di Eropa, tepatnya kini ada di negara Italia yang beribu kota di Roma. Nah, Kekaisaran Romawi mengalami kejayaan pada masa pemerintahan Kaisar Octavianus Augustus, di mana kekuasaannya hampir meliputi seluruh Eropa, Afrika Utara, dan Afrika Barat. Namun, setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi ini pada tahun 476 Masehi, berakibat pada kemunduran jaringan perdagangan antara Asia dengan Eropa yang mengakibatkan kehidupan wilayah tersebut semakin merosot. Namun, zaman kemunduran ini disebut dengan istilah zaman kegelapan atau sering dikenal dengan Dark Age dan membuat tatanan hidup bangsa-bangsa di Eropa menjadi kacau balau. Nah, ini latar belakang pertama, runtuhnya Kekaisaran Romawi. Kemudian kita lanjut kepada latar belakang selanjutnya, itu ada Perang Salib atau dikenal juga dengan Perang Suci. Nah, Perang Salib merupakan perang yang melibatkan masyarakat dari Eropa melawan Turki Seljuk dan orang Arab, di mana perang ini disebut Perang Salib oleh orang Kristen dan Perang Suci oleh orang Muslim, di mana perang ini berlangsung selama 200 tahun dan terbagi menjadi 7 periode. Nah, perang ini disebabkan karena perebutan kota Yerusalem. Nah, akhirnya kota ini dapat direbut kembali dari tangan Raja Kristen yang telah berkuasa selama 100 tahun dalam Perang Kittin. Nah, pahlawan Islam yang terkenal ini bernama Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, bangsa Barat tidak tinggal diam. Nah, sehingga Raja Richard the Lionheart dari Inggris menghimbau raja-raja di Eropa untuk merebut kembali kota Yerusalem. Namun, mereka gagal. Nah, kemudian ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perang salib. Pertama, adanya larangan bagi peziarah-peziarah Kristen untuk mengunjungi Yerusalem. Kemudian, jatuhnya dinasti Umayyah di Spanyol yang telah 7 abad berkuasa. Kemudian, ada Paus Urbanus berusaha untuk mempersatukan kembali gereja Roma dengan gereja di Romawi Timur, seperti di Konstantinopel, Yerusalem, dan Alexandria. Nah, kemudian ada dampak yang ditimbulkan dari perang salib ini. Pertama, adanya jalur perdagangan Eropa dan Timur Tengah menjadi terputus.
Nah, apabila dengan dikuasainya Konstantinopel, maka para pedagang Eropa mungkin mencari jalan lain untuk mendapatkan rempah-rempah secara langsung. Kemudian dampak berikutnya adalah bangsa Eropa mulai mengetahui kelemahan dan ketertinggalan mereka dari orang-orang Islam dan Timur, sehingga mereka mencoba untuk mengejar ketertinggalan itu dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau yang sering kita kenal dengan iptek secara besar-besaran. Nah, kemudian dampak berikutnya adalah adanya motif balas dendam di kalangan orang-orang Kristen terhadap orang Muslim karena kekalahannya dalam peperangan di dunia timur dalam rangka menguasai jalur perdagangan. Kemudian kita lanjut kepada latar belakang penjalanan samudra berikutnya adalah jatuhnya kota Konstantinopel ke Turki Utsmani atau Ottoman ya. Nah, di mana pada tahun 1453 Khalifah Utsmaniyah yang berpusat di Turki berhasil menguasai Konstantinopel yang sebelumnya termasuk wilayah kekuasaan kerajaan Romawi Bizantium. Nah, di mana dengan jatuhnya kota Konstantinopel ini yang dipimpin oleh Sultan Muhammad II dan menimbulkan kesulitan bagi bangsa Eropa, khususnya dalam bidang perdagangan. Kenapa tadi ditutupnya jalur perdagangan? Kemudian latar belakang penjelasan samudra selanjutnya masih ya jatuhnya kota Konstantinopel ke Turki Utsmani atau ke Ottoman. Nah, para pedagang dari Eropa tidak mendapatkan akses untuk berdagang di kota pelabuhan Istanbul yang dulunya dikenal dengan Konstantinopel. Nah, karena kebijakan dari kerajaan Turki Utsmani yang melarang pedagang-pedagang dari Eropa masuk ke dalam Istanbul. Akibatnya, pedagang-pedagang Eropa kesulitan mendapatkan barang-barang dagang yang sangat mereka butuhkan dari para pedagang Asia yang berdagang di Istanbul. Nah, sehingga salah satu barang dagang yang sangat mereka butuhkan adalah rempah-rempah dari Indonesia. Nah, kemudian kita lanjut kepada faktor yang mendorong penjelajahan samudra. Bangsa Eropa terkenal dengan kemahirannya dalam pelayaran. Nah, selain itu, dalam pencarian rempah-rempah hingga pemburuan mutiara dari timur, yaitu rempah-rempah. Nah, ada juga faktor yang mendorong terjadinya penjelajahan samudra, yaitu pertama, adanya semangat penaklukan atau dikenal dengan reconquista terhadap orang-orang yang beragama Islam. Kemudian faktor berikutnya adalah jatuhnya kota Konstantinopel yang dimana ibu kota imperium ke tangan dinasti Utsmani Turki. Kemudian faktor selanjutnya adanya keinginan mengetahui lebih jauh mengenai rahasia alam semesta, keadaan geografi, dan bangsa-bangsa yang tinggal di belahan bumi lainnya. Kemudian faktor berikutnya adanya keinginan untuk mendapatkan rempah-rempah. Nah, rempah-rempah itu seperti cengkeh, palawija, dan lain sebagainya. Kemudian faktor berikutnya adalah kisah perjalanan Marco Polo yang berlangsung dari tahun 1254 sampai 1324.
Nah, Marco Polo ini merupakan seorang pedagang dari Venesia ya. Nah, Italia ke Cina yang dituang dalam buku Book of Various Experience. Nah, sehingga mendorong bangsa-bangsa Eropa untuk melakukan penjelajahan samudra. Nah, kemudian faktor berikutnya adalah ingin memperoleh keuntungan atau kekayaan yang sebanyak-banyaknya. Kemudian adanya teori Kopernikus dan Galileo Galilei yang menyatakan bahwa bumi itu bulat. Nah, faktor berikutnya adanya semangat 3G. Nah, semangat 3G itu ada gold, glory, dan gospel. Di mana gold artinya emas, glory artinya kejayaan, dan gospel itu artinya penyebaran agama Nasrani. Kemudian faktor berikutnya adalah kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama pada teknologi pembuatan kapal dan navigasi. Nah, di mana ditemukannya kompas. Nah, kompas ini bagi para penjelajah samudra sangat dibutuhkan, apalagi berfungsi untuk petunjuk arah. Nah, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.